Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Samuel 17 ayat 47. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman ketika banyak orang merasa harus membuktikan diri dengan kekuatan sendiri. Manusia modern diajar untuk mengandalkan kemampuan, strategi, dan sumber daya. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat realitas rohani yang jauh lebih dalam. Kemenangan sejati bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan. Inilah inti deklarasi Daud sebelum berhadapan dengan Goliat, sang raksasa yang ditakuti seluruh bangsa Israel. Daud berkata, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Sebuah kebenaran teologis yang membangunkan iman, menghidupkan harapan, dan menumbuhkan sukacita bagi kita yang sering merasa kecil di hadapan masalah besar. Kemenangan Tuhan tidak ditentukan oleh besarnya masalah, tetapi oleh besarnya Allah. Goliat adalah simbol konkret dari persoalan yang tampak mustahil di mata manusia. Dia tinggi, kuat, berpengalaman, dan dilengkapi senjata yang tak tertandingi. Israel melihat Goliat dan berkata, mustahil menang. Tetapi Daud melihat Allah dan berkata, mustahil kalah. Inilah perbedaan perspektif iman. Israel mengukur kemampuan diri mereka. Daud mengukur kuasa Allahnya. Teologi iman selalu dimulai dengan memandang siapa Allah itu, bukan siapa kita. Ketika kita menempatkan Allah sebagai pusat, masalah sebesar apapun terlihat kecil di bawah kedaulatannya. Dari kehidupan sehari-hari, Goliat kita bisa berupa tekanan ekonomi, sakit penyakit, relasi keluarga yang rumit, pergumulan mental, atau masa depan yang tidak pasti. Namun pesan Daud jelas, kemenangan tidak tergantung pada seberapa besar Goliat itu, tetapi seberapa besar Allah kita. Yang kedua, kita lihat Tuhan bekerja melampaui senjata manusia. Daud berkata, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan tombak. Ia bukan anti teologi atau anti strategi. Ini adalah anti kesombongan manusia. Alkitab mengajarkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh metode manusia. Ia tidak membutuhkan kelengkapan dunia untuk melakukan karyanya. Daud hanya membawa tongkat gembala, 5 batu kali, dan sebuah umban. Alat-alat sederhana itu menjadi instrumen kemenangan, bukan karena kualitas batunya, melainkan karena kuasa Allah yang mengarahkan batu itu. Saudara, seringkali kita berkata, aku tidak cukup pandai. Aku tidak punya apa yang orang lain punya. Tapi aku tidak mampu, tetapi kerajaan Allah justru bekerja selalu hal-hal sederhana. Doa yang kita ucapkan dengan tulus, langkah kecil ketaatan, kesetiaan dalam hal-hal yang tampaknya kecil, pelayanan yang tidak dikenal orang. Allah memuliakan dirinya melalui instrumen yang rendah agar jelas bahwa kemuliaan hanya milik Tuhan. Yang ketiga, pertempuran milik Tuhan. Kita hanya bagian dari karyanya. Pernyataan teologis Daud adalah inti teks ini. Dikatakan sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Inilah pondasi iman Kristen. Pertarungan hidup bukan kita yang memulai, bukan kita yang memimpin, dan bukan kita yang menuntaskan. Dialah Tuhan yang berperang bagi kita.
Ketika kita memahami ini, muncul 3 respon. Yang pertama, iman yang bertumbuh. Kita tidak lagi berjalan dengan ketakutan, melainkan keyakinan bahwa Allah berperang mendahului kita. Iman bukan sekedar optimisme. Iman adalah penyerahan diri pada Allah yang berdaulat atas hidup. Yang kedua, harapan yang diperbaharui. Ketika dunia dipenuhi berita buruk, Tuhan berkata, pertempuran milikku. Masa depan kita bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh Allah yang setia. Yang ketiga, sukacita yang memancar. Sukacita lahir bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang kendali. Ini adalah sukacita yang tidak bisa dicuri dunia. Sukacita yang datang dari fakta bahwa Allah berjalan bersama kita. Kemenangan Tuhan selalu mengarah pada kemuliaan Tuhan. Daud mengatakan, supaya segenap jemaah ini tahu, kemenangan atas Goliat bukan untuk mempopulerkan Daud, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Di zaman kita, ketika banyak orang mengejar citra diri, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi bahwa hidup kita adalah panggung kemuliaan-Nya. Setiap kemenangan, setiap pemulihan, setiap pertolongan yang kita terima bukan untuk meninggikan kita, tetapi untuk menyatakan kepada dunia bahwa Allah masih bekerja, Allah masih berdaulat, Allah masih berperang bagi umat-Nya. Undangan untuk mengalami kemenangan Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, ada 2 cara menghadapi kehidupan. Yang pertama, dengan pedang dan tombak mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, dengan iman seperti Daud mengandalkan Allah yang berperang bagi kita. Firman hari ini mengundang kita untuk melepaskan ketakutan, meletakkan kekhawatiran, dan mempercayakan hidup pada Tuhan yang berdaulat atas setiap pertempuran. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada Goliat yang terlalu besar, tidak ada raksasa yang tidak dapat dikalahkan, tidak ada situasi yang terlalu gelap bagi terangnya, maka marilah kita melangkah dengan iman yang diteguhkan, harapan yang diperbaharui, dan sukacita yang meluap. Sebab pertempuran adalah milik Tuhan dan kemenangan pun milik Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan memberkati. Amin.